Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar mengenal benda di sekitar kita dengan membedakan benda berdasarkan cirinya dan mengenal macam-macam bahan pada benda. Terus support channel ini ya. Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Benda dibagi menjadi dua jenis. Ada benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Benda hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun benda mati, contohnya air, batu, dan buku. Nah, kalau bukan benda, itu adalah segala sesuatu yang tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa, sehingga tidak dapat ditimbang. Coba amati gambar berikut. Perhatikan gambar yang ibu beri lingkar merah. Ada panas, cahaya, dan suara. Panas, cahaya, dan suara itu termasuk bukan benda, karena panas, cahaya, dan suara tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa, sehingga panas, cahaya, dan suara tidak dapat ditimbang. Sedangkan minyak goreng, ember, es, balon, radio, dan hewan termasuk benda karena memiliki massa dan dapat ditimbang. Nah, agar kita dapat mengamati suatu benda dengan baik dan jelas, terlebih dahulu kita harus mengetahui sifat fisik suatu benda. Ada 3 sifat fisik suatu benda. Yang pertama, ukuran benda. Yang kedua, bentuk benda. Dan yang ketiga, warna benda. Untuk ukuran benda, ada benda yang besar dan ada juga benda yang kecil. Ada benda yang panjang dan ada benda yang pendek. Ada juga benda yang tinggi dan benda yang rendah. Sedangkan untuk bentuk benda itu bermacam-macam. Ada yang lingkaran, ada yang bulat, ada yang segitiga, persegi panjang, dan sebagainya. Adapun warna benda itu sangat bervariasi. Ada yang berwarna kuning, merah, hijau, biru, ungu, dan sebagainya. Benda dapat dibuat dari berbagai macam bahan, antara lain kayu, kertas, plastik, kaca, logam, dan karet. Benda kayu berarti benda terbuat dari kayu, contohnya seperti meja, kursi, rak buku, dan pensil yang kita gunakan untuk menulis. Benda kertas berarti benda yang terbuat dari kertas, contohnya buku, origami, dan layangan. Benda plastik berarti benda tersebut terbuat dari bahan plastik, seperti ember, gayung, sekop, dan payung. Adapun benda kaca terbuat dari kaca seperti gelas, botol, dan piring. Ada juga benda yang terbuat dari logam berupa uang logam dan garpu serta sendok. Ada juga benda yang terbuat dari karet, contohnya seperti penghapus pensil, ban, alat renang, dan sepatu berkebun. Benda yang terbuat dari kayu berasal dari batang kayu pohon yang ditebang, lalu disebut kayu gelondong atau log. Log diangkut menuju pusat penggergajian untuk dipotong-potong sesuai keperluan. Setelah itu, kayu dijemur selama 2-4 minggu agar awet dan tidak berjamur atau dimakan serangga. Setelah itu, kayu siap diolah sesuai keperluan. Nah, keunggulan bahan kayu yaitu mudah dibentuk dan mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun untuk jenis kayu jati. Sedangkan kelemahan bahan kayu yaitu tidak dapat tahan api, sehingga mudah terbakar dan beberapa jenis kayu mudah hancur jika sering terkena air atau dimakan rayap dan serangga. Selanjutnya adalah benda yang terbuat dari kertas. Berasal dari batang kayu yang dibersihkan kulitnya lalu dipotong kecil-kecil. Potongan kayu dipanaskan hingga menjadi bubur kertas yang disebut pulp. Pulp dicampur dengan air lalu dibentangkan dalam mesin untuk diperas hingga pulp kering. Pulp kering yang menjadi ampas disebut serat selulosa. Serat selulosa dicetak menjadi lembaran kertas dan dikumpulkan mesin penggulung menjadi gulungan kertas raksasa. Akhirnya, gulungan kertas raksasa dipotong sesuai ukuran yang diinginkan sehingga kertas siap digunakan. Nah, keunggulan benda yang terbuat dari kertas yaitu mudah dibentuk, menyerap air atau tinta dengan baik, mudah didaur ulang, dan dapat diolah kembali. Nah, sementara kelemahan bendanya yaitu mudah rusak atau tidak tahan lama. Adapun benda yang terbuat dari bahan plastik paling sering ditemukan pada alat rumah tangga seperti gayung, ember, alat makan, dan sebagainya.
Bahan plastik dipilih karena memiliki banyak keunggulan, yaitu lebih murah, tahan lama, tidak mudah resak atau pecah, tahan air atau tidak tembus air, mudah dibentuk, dan ringan. Adapun kelemahan bahan plastik yaitu memerlukan waktu lama untuk hancur atau terurai secara alami, sehingga membuat jumlah sampah plastik yang kotor dan mengganggu menjadi banyak. Nah, maka dari itu kita harus memperhatikan cara menghemat atau mengurangi sampah plastik dengan cara 3R. R yang pertama yaitu reduce atau mengurangi penggunaan plastik. Contohnya seperti membawa tas belanja sendiri. R yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali plastik. Contohnya membuat prakarya dari botol plastik bekas. Dan R yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Contohnya dengan memisahkan sampah plastik di wadah lain untuk dikumpulkan dan diolah kembali di pabrik daur ulang plastik. Inilah akibat sampah plastik yang dibiarkan, dibuang sembarangan, yang akhirnya sampah berhambur, tertiup angin, tersapu hujan, sampai hanyut mengikuti arah air. Hingga sampah plastik yang terkumpul menumpuk di perairan, mengganggu keseimbangan dan keindahan alam. Sampah plastik terus menumpuk hingga menjadi gunung sampah yang tidak hanya merusak keindahan alam, tapi juga mengancam jiwa makhluk hidup tak berdosa. Sampah plastik mengotori dan mengganggu habitat mereka. Tak jarang mereka terjebak dan memakan sampah plastik yang dapat melukai tenggorokan dan perut mereka. Ada yang tadinya asik berenang, tiba-tiba terperangkap tersangkut sampah plastik yang mereka tidak tahu dari mana asalnya, sehingga mereka sulit bergerak. Bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa akibat sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh manusia. Maka dari itu, ayo sama-sama kita sadar selamatkan bumi, sayangi sesama makhluk, dan selalu ingat 3R. Baiklah, sekarang kita lanjut pembahasan kita mengenai benda dan bahannya. Sebelumnya, kita ketahui bahwa benda itu dapat berasal dari kayu, kertas, maupun plastik. Nah, ada juga benda yang terbuat dari logam. Benda yang terbuat dari logam berasal dari besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Sifat benda yang terbuat dari logam yaitu kuat, keras, tidak menyerap air, dan penghantar panas yang baik. Biasanya ditemui pada peralatan masak dan peralatan makan. Ada juga bahan yang terbuat dari kaca, yaitu cermin dan kacamata. Keunggulan bendanya yaitu kedap air, tahan panas, kuat, dan tembus cahaya. Terkadang kita temui kelemahan dari benda yang terbuat dari kaca, yaitu tidak tahan banting atau benturan sehingga mudah rusak atau pecah. Ada pula benda yang berbahan karet, berasal dari getah pohon karet. Sifat bahan yaitu kedap air, lentur, tidak menghantarkan panas dan listrik dengan baik, dan tidak tahan api atau mudah meleleh jika dipanaskan. Contohnya seperti pada penghapus pensil, ban, sol sepatu, bola, dan sandal. Alhamdulillah, setelah kamu mengetahui ciri-ciri benda serta bahan yang ada pada suatu benda, tentu saja sekarang kamu bisa membedakan berbagai jenis benda. Kemampuan membedakan berbagai jenis benda ternyata sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari loh. Yang pertama, mampu memenuhi kenyamanan. Yang kedua, mampu memenuhi keamanan. Contohnya saat kamu memilih untuk memakai jaket yang nyaman, kedap air, dan tebal saat harus melalui hujan agar tubuh kamu tidak basah. Dan contoh lain saat kamu memilih sepatu yang bahannya nyaman, ringan, dan aman atau tidak licin saat digunakan untuk bermain futsal agar kamu tidak cedera. Contoh lain adalah saat memasak menggunakan panci yang bahannya menyerap panas dengan baik, sehingga masakan cepat matang, dan memilih gagang panci yang bahannya terbuat dari plastik agar aman dari panas saat hendak memindahkan panci. Ada juga saat memilih alat makan yang terbuat dari bahan plastik untuk menjaga keamanan anak-anak, agar anak aman dari benda tajam atau pecahan kaca dan aman dari rasa panas yang berlebih. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu tentang materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.